Tentunya juga nanti materi yang disampaikan juga sangat memberkati kita. Silakan kepada Bapak Pendeta Johan Wali, ruang dan waktu untuk Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat malam. Kami di Papua malam dan di bagian lain Indonesia pasti masih sore. Selamat malam. Ya, eh, saya senang sekali seluruh tim doa, tim penyembah di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, kita bersama-sama mempunyai satu komitmen bersama untuk kita ada dalam satu ruang Zoom meeting untuk kita saling sharing, saling membangun, saling melengkapi. Saya terima kasih untuk Ibu Eli yang selalu memberi atensi untuk bagaimana mengajak kita melihat kekristenan itu secara universal, tidak isme-isme. Ini dari Kristen apa, tetapi kita melihat satu Kristus bersama. Sehingga dalam kerangka yang seperti itu, kita di saat ini bersama-sama boleh dikaruniai Tuhan kesempatan untuk kita berbagi apa yang menjadi bagian yang disingkapkan dalam seluruh pengertian dan hati saya untuk kita bersama-sama menikmatinya hari ini. Saya share ya. Oke. Baik, selamat untuk kita semua. Saya sekali lagi judul ini saya memikirkan untuk melihat saat kekristenan dunia sekarang kita sudah memasuki Minggu Adventus, Minggu-Minggu Adventus, dan ini adalah masa-masa penantian. Di masa-masa penantian hal-hal yang perlu sekali kita bersama-sama mengisi, melengkapi. Salah satunya adalah menghayati siapa sebenarnya diri kita dalam pandangan Dia yang mengutus kita sehingga kita ada di dalam dunia. Sehingga saya memberi semacam satu referensi yang mungkin ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi kali ini saya mengajak kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Saya bukan hanya lihat Yohanes Pembaptis, tetapi saya mengajak kita melihat bahwa seluruh Alkitab itu merupakan suatu pedoman, suatu panduan bahwa sama seperti yang dialami oleh seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab sebagai anak-anak Allah di dalam dunia, itu juga sama seperti mereka itu juga berlaku bagi kita. Sehingga apabila berlaku bagi Yohanes, maka itu juga berlaku bagi saya dan kita semua. Sehingga kita boleh mengganti nama. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya John Wali, atau namanya Eli, atau namanya Rosiana, dan seterusnya. Kita boleh memberi nama di situ sebagai satu panduan bahwa sesungguhnya Allah yang mengutus kita masuk ke dalam dunia ini. Sehingga kita dari pandangan Allah lah kita melihat bagaimana kita ada di dalam dunia ini dengan tugas-tugas yang mulia, dengan melihat panduannya dari Alkitab itu. Nah, dengan demikian, mari kita melihatnya lebih jauh lagi ke dalamnya. Kita membaca bagian firman Tuhan secara lengkap, yaitu saya batasi dari Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya baca untuk kita karena ada di dalam teks ya, dalam presentasi ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu,
tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dari teks ini kita menemukan rupanya ada satu pribadi yang diutus, tetapi ada satu pribadi yang datang. Jadi yang diutus dengan yang datang itu berbeda. Kita temukan ya. Terang yang sesungguhnya di ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Artinya ini tidak diutus oleh siapapun. Dia sendiri datang. Kalau Yohanes disebut datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Sehingga ini ada dua subjek, satu subjek manusia, satu adalah pokok yang menjadikan seluruh isi dunia ini. Sehingga dialah yang kemudian di dalam seluruh bagian ini disebut sebanyak 4 kali tentang kata terang. Dia disimbolkan dengan terang. Yohanes disebut namanya, tetapi dia yang datang itu disimbolkan dengan terang. Sehingga kita akan membicarakan dalam kerangka terang. Karena kemungkinan dalam dunia ini kita telah pergi kepada terang-terang yang lain. Sehingga kita tidak bersama-sama dengan terang yang sesungguhnya. Sehingga mari kita menemukan apa yang terjadi di periode waktu terang itu datang di dalam dunia ini, di belahan dunia yang lain, apa yang terjadi dengan penghayatan Yohanes, Injil Yohanes yang menulis tentang terang itu. Mari kita lihat. Saya menemukan dengan memberi 5 mewakili seluruh keyakinan-keyakinan dunia di masa Yesus datang. Mereka punya penghayatan terhadap terang itu dengan pemahaman-pemahaman yang dibangun di atas dasar pemahaman itu, keyakinan-keyakinan. Nah, mari kita lihat di masa Yesus hidup itu ada 2 kekuatan, satu kekuatan Romawi, satu kekuatan budaya Yunani. Sehingga untuk dunia Romawi, lihat, dunia Romawi dan dunia Yunani, ini mereka bersama-sama mempunyai suatu penghayatan yang sangat berbeda tentang siapakah terang itu. Di dunia Romawi, terang itu mereka sebut itu Apollo. Dewa matahari itu adalah Apollo. Di dunia Yunani, dewa matahari itu adalah Helios. Dalam penghayatan keyakinan mereka ada saudaranya ada 2, satu itu namanya Eos, itu sebagai Dewi Fajar, dan satu itu namanya Selena, Dewi Bulan. Tetapi juga di zaman yang sama itu ada di kepercayaan dan keyakinan Jepang, mereka menghayati bahwa dewa matahari adalah Amaterasu. Adik dari Amaterasu itu adalah dewa bulan, Susano. Itu adalah satu keyakinan tentang terang. Demikian juga di dalam keyakinan Mesir. Mereka menyebut dewa matahari itu adalah Ra, pembaharu. Mengapa pembaharu? Karena matahari itu bergerak, nanti besok akan ada lagi matahari. Dia itu disimbolkan sebagai pembaharu. 3 abad setelahnya ada Hindu Buddha. Hindu mengartikan
bahwa dewa matahari itu adalah Batara Surya atau Surya ya. Lihat, keseluruhan keyakinan ini kah yang disebut dia yang diutus sebagai terang itu? Tentu tidak, karena Alkitab memberitahu kepada kita tentang subjek yang bukan yang lahir dari suatu keyakinan kultur, tetapi yang kemudian memberikan suatu pemahaman terhadap sesuatu yang namanya benda-benda ciptaan. Sehingga keseluruhan keyakinan ini mereka simbolkan kepada benda-benda mati sebagai suatu dasar keyakinan untuk mereka kemudian mengartikan tentang yang supranatural, tentang Tuhan yang mereka hayati dalam keyakinan kultur mereka masing-masing. Ini adalah suatu perwakilan saja dari hidup dunia di zaman itu. Kalau saya di Papua secara khusus, di kami yang di Sentani, kami menyebut kami punya pemimpin itu adalah matahari. Di bahasa Sentani di sini itu namanya Hu. Atau khusus untuk yang suku bangsa, ada 7 suku bangsa di tanah Papua, kami yang ada di Jayapura itu kami sebut matahari itu adalah Tap. Nah, ini satu keyakinan secara kultur ada tentang siapa terang itu. Dan terang itu secara kultur telah begitu merasuki sehingga kita untuk menghayati tentang terang yang sesungguhnya itu sampai digelapkan oleh suatu penghayatan yang lahir dari keyakinan-keyakinan yang bukan Tuhan, tetapi keyakinan-keyakinan yang didasarkan kepada sesuatu yang besar di dalam semesta ini. Nah, itu kalau ke dewa-dewi. Siapakah yang diutus? Apakah mereka? Ini bukan. Dan kalau kita ke yang lebih kepada benda-benda yang diciptakan oleh manusia, selain tata surya, tetapi juga tata surya memang bukan manusia yang ciptakan, itu Tuhan yang ciptakan. Tetapi di situ simbol terang, kita sebut bulan dan bintang-bintang. Bintang-bintang lah itu seluruh sistem tata surya kita. Tetapi juga ada terang-terang buatan yang dibuat oleh manusia. Apakah inikah yang dimaksudkan? Sehingga kita lama-kelamaan mempunyai suatu pengertian tentang terang. Terang yang sesungguhnya kemudian kita aplikasikan dalam seluruh hidup dan keyakinan kita untuk membuat semacam suatu perbandingan bahwa sesungguhnya semuanya itu tidak apa-apanya dengan keyakinan yang kita miliki. Pada Matius 4 ayat 16, Matius menulis tentang bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Lihat bahwa keseluruhan keyakinan ini, keyakinan yang lahir dari tradisi, itu telah membuat kita hidup di alam maut. Tidak ada terang. Itu bukan terang yang sesungguhnya. Tetapi kita yang diam di negeri yang dinaungi maut itu, dalam Kristus kita melihat terang dunia itu telah terbit. Dan itu adalah suatu berita kemenangan kepada dunia ini bahwa seluruh keyakinan-keyakinan yang lahir dari tradisi itu tidak sama dengan keyakinan yang lahir dari Dia yang mengaruniakan iman untuk percaya kepadanya. Matius 6:22. Bagus sekali bagian ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau kita tidak melihat Kristus sebagai sang terang itu, betapa sekeliling hidup kita meskipun terang, sesungguhnya itu bukan terang. Matahari itu bukan terang, bintang-bintang itu bukan terang. Maka sangat kitab suci ini memberitahu kepada kita tentang sesuatu yang mengerikan. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, matahari itu buatan tangan, buatan Allah. Lihat, kalau kita percaya kepadanya, itu bukan terang, tetapi terang itu sebenarnya adalah kegelapan. Maka betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kita seperti tidak ada terang, seperti tidak ada Tuhan. Ini satu dorongan yang penting untuk dasar keyakinan iman kita untuk kita lengkapi bahwa sesungguhnya kita diberi indera mata. Tetapi di dalam indera mata ini kepada kita diberi iman untuk menghayati bahwa terang yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, dengan demikian, maka saya ajak kita untuk lihat apa yang ditulis oleh Yohanes itu. Mari kita lihat dari sisi Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ini satu rahasia yang sangat luar biasa untuk kita. Terang Allah yang dipanggil dalam permulaan penciptaan sebagai terang dunia. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Sesungguhnya bagian ini mau memberitahu kepada kita bahwa Tuhan berfirman itu, Tuhan memanggil bahwa dirinya itu adalah terang. Terang itulah yang melingkupi semesta ini. Terang itulah yang menjadi terang dunia awal. Dan ini adalah terang yang datang dari sang terang dunia itu. Sang terang itu. Sang terang itulah yang dimaksudkan oleh Injil Yohanes. Bahwa sang terang itu sedang datang. Mengapa sedang datang? Nanti rahasianya kita akan lihat di depan. Nah, kalau lihat di samping itu ada warna-warni pelangi, semacam pelangi itu. Mungkinkah terang awal yang Allah taruh itu dalam keagungan yang warna-warni seperti ini kah? Kita tidak tahu bahwa keagungan terang yang Allah maksudkan itu, apakah dalam warna-warni seperti itu? Ataukah hanya satu warna saja? Kita tidak bisa menghayatinya. Tetapi kepada kita diberi satu indera mata untuk bisa melihat betapa menakjubkannya keindahan Tuhan dalam terang itu. Sehingga keseluruhan yang menimbulkan cahaya, memancarkan cahaya, itu adalah keindahan cahaya terang Tuhan. Sehingga bagi kita hanya ada keagungan untuk mengagungkan Dia sang terang itu. Tidak hanya satu cahaya hanya putih saja, tidak hanya satu cahaya emas saja, tidak hanya satu cahaya merah saja, ungu saja, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sang terang, sang cahaya. Daripadanya lah kita menikmati sesuatu yang kita sebut namanya terang. Sehingga sejak awal ciptaan, inilah yang diutus, tetapi diutus dalam dirinya. Dia yang datang. Terang itulah yang datang sebagai terang dunia di awal penciptaan. Ini satu rahasia yang luar biasa unik bagi kita. Nah, sehingga fakta Alkitab bagi kita adalah
Benda penerang di cakrawala diciptakan pencipta pada hari keempat dari waktu kekekalan, bukan sebagai yang diutus. Jadi kalau dalam Kejadian pasal 1 ayat 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, kita menemukan bahwa Allah menciptakan benda-benda penerang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi apabila di periode Kristus itu ada keyakinan-keyakinan dunia yang diletakkan kepada dewa-dewi matahari, dewa-dewi bulan, Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 memberitahu kepada kita bahwa mereka itu hanya ciptaan, diciptakan. Sedangkan Allah sendirilah terang itu. Sehingga yang diciptakan itu oleh terang yang sesungguhnya dari Allah, dia meliputinya. Sehingga semua yang ada di dalam semesta ini diliputi oleh terang yang dari Allah. Sebelum waktu itu berlaku. Sehingga ini menjadi suatu simbol yang menarik bahwa sesungguhnya waktu kita mau merayakan tentang Minggu Adventus itu, kita sedang merayakan bahwa hari yang kita nantikan itu lahirnya Sang Terang Dunia, itu adalah suatu dasar untuk mau mengumumkan kepada dunia bahwa seluruh keyakinan dunia di atas dasar segala yang diciptakan oleh Tuhan itu mestinya kembali kepada pencipta. Kita tidak lagi meletakkan seluruh keyakinan kita di atas dasar ciptaan, benda-benda ciptaan Allah. Nah, ini yang menjadi satu bagian yang menarik untuk kita bahwa sesungguhnya yang diciptakan, benda-benda penerang yang diciptakan itu tidak diutus Tuhan. Mereka hanya benda saja. Sebagai penentu untuk waktu-waktu dan masa-masa. Nah, sehingga dalam penciptaan itu kita temukan suatu fakta bahwa dunia dan semua benda-benda penerang yang diciptakan pencipta pernah hidup dalam periode terang Allah sebagai terang dunia. Wow, saya coba memberi semacam visual ya, gambar-gambar seperti ini. Saya ambil secara khusus dari Google ya, yang ada. Tapi khusus untuk yang Papua saja, siapa tahu ada sebagian yang tidak datang ke Papua, ya kita kasih tunjuk saja lah beberapa bagian ya. Raja Ampat dengan pulau-pulaunya yang begitu antik ya, begitu indah. Kemudian sungai besar Mamberamo yang berliuk, berlekuk-lekuk. Kemudian ada burung cendrawasih yang kita sebut burung surga. Mungkinkah nyanyian tentang Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi itu bagian lain dari surga yang hilang itu kah? Tapi itu untuk kami yang ada di tanah Papua. Tetapi termasuk kita yang ada di tanah Papua, termasuk kita yang ada di Indonesia, termasuk kita yang ada di seluruh dunia, bahwa kita pernah mempunyai satu fase bahwa seluruh dunia ini pernah diciptakan, pernah memasuki satu periode di mana keseluruhannya itu dilingkupi oleh terang Allah sebagai terang dunia. Ini satu bagian yang penting bahwa
Sesungguhnya periode itu adalah periode yang begitu mengasihkan karena seluruh semesta, seluruh makhluk hidup bersama dengan penciptanya mengalami suatu periode keluarga kerajaan Allah yang sangat indah di periode itu. Sesungguhnya kita menantikan bagian-bagian yang mula-mula itu kita ingin kembali ke sana. Sehingga dalam kerangka yang seperti itu, tema ini kita bangun kembali untuk melihat kembali apakah kita akan kembali ke periode yang seperti ini dalam keterangan-keterangan yang kita peroleh dari Alkitab. Mari kita temukan satu bagian lagi. Fakta kemudian bahwa Alkitab bahwa dunia pernah hidup dalam periode tanpa terang dunia. Lihat itu. Artinya bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita sebagai manusia yang hidup bersama dengan pencipta, satu saat kita pernah mengalami suatu perpisahan dengan pencipta. Nah, saya mengutip ayat-ayat ini untuk mau menunjukkan sesuatu saja. Satu bagian Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lihat bahwa kita memang benar-benar terpisah dari terang dunia. Ini adalah satu awal yang betul-betul memberi kepada kita suatu arti bahwa sesungguhnya dahulu kita pernah hidup bersama dengan terang dunia, dan sekarang kita sudah tidak bersama dengan terang dunia dalam kerangka teks ini ya. Kalau kita mengamati teks ini lebih baik lagi kedalamannya, maka kita temukan sesungguhnya waktu Tuhan kasih tahu waktu kau makan kepada Adam, waktu engkau makan, pada waktu itu engkau akan mati. Tetapi pada saat ia sudah makan, apa yang Tuhan kasih tahu kepadanya? Pada ayat 17, yang Tuhan kasih tahu itu adalah jangan makan daripadanya itu, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi bukan Adamnya yang mati, tetapi dari mana ia diambil, itulah yang ia mengalami satu kata yang betul-betul mengerikan, yaitu terkutuklah tanah. Itu adalah satu bagian. Kemudian nanti pada bagian yang ke ayat 16 itu memberitahu kepada kita, ternyata ini bukan mati, tetapi memberitahu kepada kita bahwa ada kehidupan yang akan berlangsung dari seorang ibu. Susah payahmu waktu engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Lihat, ini tidak ada kematian, ini sebuah kehidupan yang akan berlanjut. Dan ini satu bagian yang
luar biasa menarik bahwa periode ini, periode hidup tanpa terang dunia, itu akan berlanjut dengan prokreasi. Artinya prokreasi itu adalah manusia akan hidup dengan melanjutkan ciptaan melalui kelahiran. Ini sesuatu yang menarik. Sehingga dunia manusia yang akan datang di masa depan adalah tidak lagi hidup dari Allah yang menciptakan, tetapi penciptaan itu berkelanjutannya Allah karuniakan kepada manusia yang melakukannya. Sehingga di ayat 16 memberitahu kepada kita tentang kesakitan yang dialami saat mengandung. Ini adalah satu jalan ketika manusia hidup dalam dunia tanpa terang dunia. Tetapi apakah demikian saja? Tentu tidak. Kepada kita diberitahu satu bagian yang menarik. Kejadian 1 ayat 28 mempunyai hubungan dengan peristiwa yang baru saja kita mendengarnya berlaku bagi Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 17 itu. Sehingga periode yang kita masuki adalah periode setelah penciptaan atau kreasio tadi itu adalah kita akan pergi ke prokreasi, artinya melanjutkan ciptaan melalui kelahiran. Sehingga hal ini sudah disampaikan kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tetapi kejadian ini sungguh dahsyat untuk kita. Karena Mazmur 139 ayat 11 sampai dengan 18 memberitahu kedahsyatan dari yang diutus ke dalam dunia itu melalui prokreasi itu. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggang. Ini pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Jadi kita menemukan bahwa inilah proses prokreasi itu. Bahwa kita memang dahsyat dalam penciptaan Tuhan yang berkelanjutan itu. Sehingga kita yang hidup di masa sekarang karena kelahiran, bukan karena penciptaan langsung. Ini menjadi fase baru yang kita masuki sampai dengan saat ini. Dalam fase baru itu, mari kita lihat bahwa Tuhan sebelumnya telah memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya Allah menghendaki periode dunia tanpa terang dunia akan berlalu pada ketika tertentu dan pada saatnya terang dunia diutus kembali. Ini sesuatu yang menarik karena kita temukan di ayat Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Ini hal yang sudah biasa. Tetapi mari kita temukan bahwa bagian ini memberitahu kepada kita hidup di dunia prokreasi itu, atau karena kelahiran itu, kita telah diberi oleh Allah suatu jaminan bahwa ketika tertentu kita pasti akan kembali berjumpa dengan terang dunia itu. Sehingga mari kita memasukinya. Periode itu, periode terang dunia tiba. Dan kita temukan dalam Kidung Simeon. Pada Lukas pasal 2 ayat 28 sampai 31, 32, Simeon dan Hana waktu Yusuf dan Maria membawa anaknya, ini yang Simeon kasih tahu atau Simeon kidungkan. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon luar biasa memberi tahu kepada kita bahwa satu periode tentang periode terang dunia itu telah tiba dengan tibanya anak ini. Anak ini adalah yang membawa terang dunia itu. Tetapi terang dunia yang dimaksudkan di sini adalah, di ayat 32, adalah penyataan. Dia dahulu karena dosa itu tersembunyi, tetapi sekarang ia sendiri yang menyatakannya. Karena itu Yohanes 1 ayat 6, 7, 8 yang tadi baca itu, terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Ini tidak diutus, tetapi ia itu Allah yang menyatakan dirinya. Ini yang menjadi satu dasar keyakinan yang benar dari keyakinan yang kita miliki sebagai umat Kristiani yang mengakui akan kebenaran Yesus Kristus sebagai terang dunia. Lihat, sekarang dalam periode Kristus, satu bagian yang Kristus nyatakan itu adalah di Matius 17 ayat 2. Terang Allah yang dipanggil diutus dalam permulaan karya penebusan. Jadi Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Periode terang permulaan terang dunia itu, Kristus nyatakan bahwa sama seperti waktu penciptaan itu, terang Allah itu dipanggil, demikian juga untuk penebusan terang Allah dipanggil. Dan itu adalah Kristus. Dan permulaan itu segera dimulai. Dan itu di dalam karya Allah, di dalam Kristus. Dan Matius 17 ayat 2 mau memberitahu kepada kita satu rahasia yang lain, bahwa hidup di dalam dunia ini, kita dapat mengalami yang namanya perubahan rupa ke dalam tubuh kemuliaan, atau yang kemudian di masa depan kita sebut adalah rapture atau pengangkatan. Ini yang diajarkan kepada kita oleh Kristus, bahwa kalau siapapun di dalam dunia ini, apabila dia tidak meninggal, hari Maranatha tiba, maka inilah pengajaran Kristus. Ia akan mengalami perubahan rupa seperti Kristus yang berubah rupa ini. Itu adalah jalan bagi kita. Nah, dengan demikian kita menemukan bahwa yang diutus Allah, yang diutus atau yang datang itu adalah terang dunia. Sehingga di Yohanes 9 ayat 5, bagus sekali Yesus
memberitahu, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi biar engkau yang dewa matahari di Yunani kah, engkau yang dewa matahari yang di Romawi kah, engkau yang dewa matahari yang di Jepang kah, engkau yang di dewa matahari di Mesir kah, engkau dewa matahari dalam kepercayaan-kepercayaan agama-agama yang ada, engkau yang disebut dewa matahari di seluruh dunia. Ingat, inilah yang Yesus umumkan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Pengumuman ini sekaligus mau memberitahu bahwa siapapun yang mengenakan terang-terang ciptaan segera beralih. Karena terang yang sesungguhnya adalah terang dunia. Bukan terang yang diciptakan. Sehingga Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini menjadi semacam satu pengumuman yang sangat tegas dan jelas bahwa semua orang di dalam dunia segera mendengar pengumuman ini. Bahwa pengumuman ini adalah kebenaran yang datang dari Dia yang menciptakan aku, kamu, dan seluruh isi dunia ini, dan seluruh alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Sehingga kepada kita, Yohanes 12:46, sekali lagi Yesus kasih tahu, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayo, mari kita sampaikan kepada dunia ini, siapapun dia, supaya dia jangan tinggal di dalam kegelapan, karena Yesus sudah menyatakannya kepada dunia ini dan juga termasuk pada kita. Saya ingin mengajak kita satu bagian lain yang barangkali ini tidak pernah diajarkan, tetapi mungkin diajarkan tetapi dalam cara yang berbeda. Saya ingin memberi semacam suatu rahasia yang penting, raptur dalam peradaban dunia, atau pengangkatan dalam peradaban dunia dalam 4 fase peradaban dunia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya kembali kepada yang mengutusnya. Jadi lihat, Kejadian 5 ayat 21 memberitahu kepada kita bahwa peradaban satu dari Adam sampai Nuh, itu ada satu pribadi yang diangkat hidup-hidup. Raptur pernah terjadi, pengangkatan pernah terjadi di dalam dunia sebelum penghukuman air bah, di dalam dunia mula-mula yang Allah ciptakan. Dan yang terjadi pada satu pribadi yang bergaul erat dengan Allah, itu adalah Henokh. Kejadian 5 ayat 21. Itu adalah peradaban satu. Kita masuk di peradaban 2, dari Abraham sampai Daud, kita menemukan bahwa Ulangan pasal 34 bicara tentang Musa yang meninggal. Ulangan ini termasuk di dalam kitab yang disebut oleh orang Israel sebagai Taurat. Artinya kitab Taurat ini itu ditulis oleh Musa sendiri. Musa sendiri yang menuliskannya. Sehingga bayangkan ketika kita bicara tentang Ulangan 34, Musa sendiri berbicara tentang bagaimana kematiannya. Memang di sana-sini ada banyak polemik tentang bagian ini ditambahkan setelah Musa meninggal. Tetapi itu adalah suatu rahasia kitab suci. Suatu saat waktu Tuhan datang, kita akan melihat kesempurnaan dari kebenaran kisah ini. Tetapi sekali lagi dalam pengangkatan ini, Musa termasuk dalam bagian ini. Disebut ia mati, tetapi ia sendirian di gunung. Sehingga Musa menjadi periode peradaban kedua, raptur, sebagai contoh.
Kemudian contoh yang ketiga itu adalah dari Salomo sampai dengan Yusuf. Itu Yusuf, maksudnya Yusuf Maria ini ya. Maria dan Yusuf itu. Jadi peradaban tiga ini di dua Raja-Raja pasal 2 bicara tentang Elia yang naik hidup-hidup ke surga. Ini bukan Ibu Eli, tapi ini Elia, Nabi Elia. Sehingga kita temukan bahwa raptur itu atau pengangkatan itu dalam Alkitab secara konsisten untuk setiap periode itu dia sampaikan. Untuk satu kualitas persahabatan atau bergaul dengan prinsip standar yang Allah kehendaki. Dan di periode ketiga itu berlangsung di dalam satu peristiwa yang kita temukan oleh Nabi Elia, pada Nabi Elia. Dan peradaban 4 itu adalah dari fase Yohanes Pembaptis sampai dengan gereja sekarang kita ada. Disampaikan kepada kita itu terjadi pada Kristus. Justru dua kali terjadi, yaitu yang pertama itu di Matius 17, Yesus berubah rupa. Kedua, Markus 16, kemudian Lukas 24, dan Kisah Para Rasul 1 tentang Yesus yang terangkat ke surga. Lihat, keseluruhannya ini memberitahu kepada kita betapa benarnya suatu periode bahwa manusia akan berjumpa dengan terang dunia. Dan kita menemukan bahwa dalam peradaban 1, Henok, peradaban 2 Musa, peradaban 3 Elia, peradaban 4 Yesus Kristus, dan selanjutnya Kristus mengajarkan kepada dunia ini sama seperti yang terjadi pada Kristus. Itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sehingga Maranatha menurut saya ya simpulkan, Maranatha adalah periode kembalinya seorang yang diutus Allah, namanya itu, ke rumahnya dalam terang keabadian. Jadi rumahnya itu adalah dari dia yang diutus mengutus kita, maka kita kembali kepada dia. 1 Korintus 15, 50 sampai 52 mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Tesalonika 4:16 sampai 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Maranatha itu adalah kita kembali ke dalam rumah yang mengutus kita sebagai terang, bukan saja terang dunia, tetapi terang dalam keabadian. Sehingga kepada kita diberi semacam satu peringatan. Peringatan kepada kita, 1 Korintus 3:10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangunnya terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api,
dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Ini diberitahu kepada kita bahwa ingat bahwa datanglah seorang yang diutus Allah, namanya saya dan kita semua, diberitahu kepada kita warning bahwa kita juga semua membangun, suatu kali kelak akan diuji seluruh pekerjaan kita. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita semua dari sang terang yang abadi. Memang Efesus 5 ayat 8, dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. Karena itu mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, itu adalah bagian yang menjadi semacam satu perjalanan panjang untuk mau memberitahu bahwa sesungguhnya yang kita bicara itu, kita sedang membicarakan tentang terang yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Sehingga kepada kita disampaikan bahwa terang yang sesungguhnya itu tidak di tempat lain selain hanya di dalam Kristus. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sampai di situ Ibu Eli, kira-kira kalau masih ada diskusi atau saya memang ambil waktu banyak untuk membagi, kita boleh saling sharing. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Wali untuk sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Dari awal sampai akhir sangat diberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, dialah terang yang sejati, dialah yang telah diutus ke dunia ini. Ketika terang itu datang, maka kegelapan tidak ada lagi. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, waktunya sekarang untuk kita boleh ya membuka ruang untuk saling bersaksi, saling memberkati satu sama yang lain. Mungkin ada hal juga yang bagian-bagian yang tadi ya banyak yang kita sudah dengar. Mungkin ada agak miss di mana atau ini tadi agak lewat sedikit. Ya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu boleh juga sekarang mengambil waktu untuk berbagi. Silakan mic-nya dibuka untuk bertanya atau menyaksikan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dewi ada? Ya, silakan Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Januari untuk pencerahannya. Kita memang terang dunia ya, karena kita adalah anak-anak terang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kalau kita menjadi terang di dunia ini dan kita harus terus menjadi terang di dalam kegelapan. Nah, ini kadang-kadang nggak disadari oleh anak-anak Tuhan, karena di dalam dunia pelayanan sekalipun kita lupa kalau kita itu harus menjadi terang gitu ya. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi saksinya Allah untuk menerangi kegelapan itu, karena dunia ini adalah yang sudah menjadi kuasa daripada kegelapan ya, karena memang iblis sudah dibuang ke bumi ini sehingga dia berlomba-lomba untuk supaya manusia hidup dalam kegelapan. Nah, ini yang kurang kita sadari gitu ya, anak-anak terang ini, sehingga anak-anak terang sendiri hidup kadang-kadang masih dalam kegelapan gitu. Tadi diskusi juga sama suami, ya kita bingung ya, pelayan-pelayan Tuhan itu banyak sekali hidup di dalam seolah-olah selamanya dalam dunia ini gitu. Jadi pengejarannya adalah dunia ini gitu. Bukan untuk menjadi terang dan garam. Justru untuk kita saatnya ini kan akhir zaman. Justru kita berlomba-lomba supaya jiwa-jiwa itu hidup di dalam terang itu gitu. Di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi mempelai-mempelainya Allah, sehingga pada waktu Yesus datang menjemput mempelainya, dunia ini tuh tidak ada satupun yang binasa gitu. Nah, itu yang lupa kita menjadi terang dan garam, sehingga
apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus untuk kita menjadi pelaku-pelaku amanat agung itu sampai sekarang itu masih jauh. Saya prediksi saya sih masih jauh sekali untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu gitu. Karena memang terang itu tadi belum bersinar gitu. Ya, jadi memang kita diciptakan ya, Bapa itu ya, anak itu sendiri ya, Roh Kudus itu sendiri itu udah di dalam diri kita gitu. Kita menjadi terang gitu ya, kita menjadi penuh kuasa otoritas Tuhan sudah diberikan kepada kita gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa itu belum terjadi gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, pengejarannya masih dunia ini. Masih semua orang butuh uang, semua orang hidup dalam dunia ini. Semua orang ada di dalam kondisi yang sama gitu. Tetapi kalau kita menjadi terang di dalam kondisi yang sama, di dalam masalah yang sama, di dalam dunia yang sama, tapi kita itu akan berbeda karena kita terang gitu loh. Justru di dalam masalah ini, di dalam kegelapan ini, kita yang akan menerangi, kita menjadi saksi Allah. Nah, itu yang lupa dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan khususnya. Makanya memang kita harus jadi pendoa Allah supaya menjadi standing on the gap ya bagi dunia ini, untuk supaya terang itu justru yang akan menerangi dunia ini gitu ya. Khususnya kejadian di yang gunung meletus itu, yang banyak orang naik gunung meninggal ya. Nah, itu tidak terekspos gitu. Sementara kita sibuk gitu ya, hamba-hamba Tuhan sekalipun sibuk membicarakan tentang Palestina gitu, Israel. Sementara di Indonesia sendiri butuh terang itu gitu loh. Nah, biarlah ini semuanya menjadi perhatian anak-anak terang ini untuk menerangi dunia ini gitu. Itu Pak Pak Zonwali yang saya tangkap, kalau memang saya salah, tapi itulah yang saya bisa sampaikan Ibu Eli. Mudah-mudahan ini sesuai yang saya tangkap ya Pak Zonwali. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Dewi untuk sharingnya. Pak John Wali, boleh saya langsung Pak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Debi. Saya terima kasih untuk masukannya, karena apa yang disampaikan khusus yang terakhir itu saya senang sekali ya. Dinamika sekarang ini, waktu Palestina dengan Israel sudah, bukan Palestina ya, Hamas ya, Hamas dan Israel sudah mulai perang. Kita masing-masing sudah memberi sikap, sementara di sekeliling kita itu banyak sekali hal yang belum kita layani ya, belum kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana kita berdiakonia. Dan ini sesuatu yang menjadi bagian dari respon cepat anak-anak terang. Kita urus ya yang di dunia ini, di luar dari jauh dari negara kita ya boleh juga, cuma kalau di sekeliling kita masih ada, sangat benar sekali kalau kita memberi respon yang lebih cepat untuk bagaimana kita bersama-sama melihat sisi lain dari kemanusiaan, bukan karena dia itu agama A atau agama B, tetapi kita benar-benar sebagai anak-anak terang, maka kita melihat semua orang di dalam dunia wajib kita melayani. Disitulah mereka juga dapat melihat bahwa sesungguhnya kekristenan yang ada di dalam seluruh pelayanan kita itu telah mewujudkan satu nilai yang betul-betul merangkul seluruh nilai kemanusiaan, siapapun dia. Dan ini benar, itu sesuatu yang penting. Daripada kita bergulat dengan
aliran-aliran keyakinan yang berbeda-beda yang mengakibatkan kita sesama manusia saling konflik. Sementara Allah itu cinta damai. Selalu itu menjadi ada dalam khotbah-khotbah kita, ada dalam seluruh kata-kata kita, tetapi kita tidak bisa wujudkan ketika ada konflik yang berbau sara ya. Mestinya kita juga harus berdiri untuk menyuarakan perdamaian. Ya, terima kasih Bu Debbie. Ya Ya, Pak, puji saya Tuhan. tambahkan sedikit. Ya, silakan Bu. Maaf Ibu Elit, saya ambil waktu sedikit. Seandainya semua gereja berperan seperti itu Pak, hal sekecil apapun gitu ya. Contohnya kemarin Aceh ada sedikit kebanjiran gitu. Nah kebetulan di gereja kita membuat satu celengan misi gitu. Jadi setiap keluarga kita kasih satu celengan, di masing-masing kita kasih. Nah, itu kan kita kadang-kadang uang 1.000, uang 500, uang apa itu kan kita suka nggak perhatikan. Tetapi dengan ada celengan itu, setiap keluarga tuh kumpulin 3 bulan sekali itu dikumpulin gitu di gereja. Itu sebagai celengan misi. Nah, kemarin seperti kejadian di Aceh, kita langsung kumpulkan, kita langsung kirim gitu. Nggak seberapa memang namanya uang sebegitu ya. Nah, seandainya semua gereja seperti itu, hal kecil satu gereja, ribuan bahkan ratusan ribu gereja gitu berperan aktif gitu. Mana yang kekurangan, mana yang malapetaka langsung bikin. Saya rasa itu berdampak ya, yang seperti kita menjadi terang gitu. Itu nggak perlu yang besar-besar. Kok kita butuh besar, gereja kita pasti nggak mampu. Tetapi dengan hal yang kecil kita setia, taat gitu, pasti berdampak gitu loh Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Itulah juga yang selama ini terus kita doakan ya. Bapak Ibu, bagaimana gereja ini boleh sebagaimana yang menjadi mimpi ataupun rancangan Tuhan diberkati untuk memberkati ya. Tadi saya senang dengan juga ayat yang di bagian akhir, kamu adalah terang, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya sangat terkesan dengan kalimat dalam ayat itu. Berarti maknanya adalah sudah takdirnya orang Kristen itu harus menjadi terang. Dia tidak boleh melawan takdir. Kota yang kalau orang udah di atas gunung, dia pasti akan terlihat dari manapun juga. Jadi kalau sudah dari terang, tidak bisa ibaratnya tuh menyangkali aku terang. Karena kita ini adalah terang, jadi harus dilihat oleh semua orang atau semua orang pasti akan lihat kita. Jadi karena itu sudah ditentukan Tuhan ya untuk orang percaya, kamulah terang. Itu sudah tidak ada keraguan, tidak bisa ditolak, tidak bisa lagi mengelak. Kamu adalah terang dunia. Jadi sudah dikasih cap sama Tuhan bahwa kita adalah terang dunia. Nah kembali lagi soal tadi ya yang Ibu Dewi bilang soal memberi dan sebagainya. Nah itu dia esensi daripada kekristenan ya, memberi, berkorban. Ya sebagaimana Yesus sudah lakukan untuk kita. Allah Bapa sudah memberikan anaknya kepada kita. Dan Yesus sendiri sudah memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna itu. Jadi Tuhan terus mengajar kita dari berbagai sisi daripada Alkitab ini tentang siapa kita sebagai orang percaya. Tadi saya terkesan juga bagaimana bangsa lain ya menjadikan matahari sebagai dewa, bulan sebagai dewa. Padahal itu hanya satu dari ya tadi Bapak sudah gambarkan ya tata surya itu luar biasa. Ada miliaran galaksi ya, satu galaksi miliaran bintangnya, dalam galaksi itu miliaran lagi jumlah galaksinya. Tapi mereka punya cuma satu dewa namanya matahari. Jadi dari sekian banyak itu berarti bukan sesuatu yang bukan milik mereka, hanya terbatas sekali.
Sementara kita, Yesus katakan, akulah terang dunia. Jadi itu sangat luar biasa. Banyak tadi dari awal sampai akhir ya. Karena pemaparan dari Pak Pendeta Wali ini sangat dalam juga ya. Jadi ada setiap slide itu tuh ada catatannya ya. Karena itu nanti saya minta izin untuk dapat dibagikan slide-nya Pak supaya bisa dipelajari ulang. Siap. Saya ya, share sebentar. untuk kita semakin diperlengkapi ya, semakin menambahkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu tambahan sedikit dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan ya untuk juga mau menyampaikan kesannya ataupun berkat apa yang tadi Bapak Ibu tangkap ya. Tentu di sini kita semuanya akan sangat diberkati ya untuk sama-sama mendengarkan. Silahkan ada yang lain. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sekarang sudah tidak, boleh katakan sedikit lagi. Ketika suatu saat menyusun khotbah tentang terang ini, ya, ketika sampai kepada bagian ayat tadi yang tadi sudah saya singgung juga, kamulah terang dunia. Di situ saya menangkap satu kesan ya, betapa Tuhan mengasihi kita. Sebenarnya kita ini orang yang penuh dosa. Kita ini orang yang bukan siapa-siapa. Kita ini apalah gitu ya. Tapi Tuhan itu menyetarakan dirinya dengan kita. Karena di ayat sebelum ketemu ayat ini, Tuhan bilang akulah terang dunia. Semasa aku di dunia, akulah terang dunia. Ayat berikutnya, kamulah terang dunia. Waduh, rasanya kayak hati itu gentar ya. Rasanya kayak, waduh, luar biasa ya Tuhan, kita hanya manusia biasa saja tetapi Tuhan memberikan predikat yang harusnya untuk dia, ya dialah terang dunia itu ya. Kalau membahas tentang terang dunia ini seperti kemarin Pak Wali pernah berbagi di doa semalaman ya, tentang Lucifer itu ya. Ya, jadi kita kadang-kadang juga untuk hal-hal seperti ini pun salah kaprah juga gitu ya. Jadi memang akhirnya memberikan atribut ataupun label itu kepada si iblis. Dan kita kayak dengan secara nadanya itu nada kayak yang spesial gitu kepada si iblis tentang dia adalah Lucifer ini. Padahal dia adalah Yesus. Ya, baik. Mungkin ada yang lain, silahkan. Rosi? Ada mau menyampaikan sesuatu? Oke. Kalau Rosi, kalau gitu sebelum kita berdoa, angkat pujian dulu ya. Oke. Silahkan kita akan angkat doa. Rosi angkat satu pujian. Silahkan Rosi, terima kasih.